Shalom Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang di Hong Kong. Senang sekali boleh bersama-sama di tengah-tengah minggu ini. Kita boleh beribadah bersama, kita menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Kita datang dengan bersyukur, kita datang dengan menyembah, kita datang dengan hati sungguh-sungguh mencari kuasa hadirat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, doa kami, harapan kami kepada jemaat dimanapun saya berada, Tuhan selalu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjadi yang terdepan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjadi andalan dalam setiap kehidupan, putusan kita, harapan kita. Haleluya, saudara sekalian. Sungguh kita bersuka cita dan penuh damai sejahtera ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tantangan, masalah apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang membela kita. Kita punya Tuhan yang ada selalu bagi kita semuanya. Harapan kami, firman Tuhan, ibadah ini boleh memberkati kita semuanya sehingga kita lebih maju lagi dalam iman kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk anugerahmu, untuk perkenananmu dalam kehidupan kami, untuk setiap pertolongan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, satukan kami dimanapun jemaatmu berada Tuhan. Bawa kami untuk menyembah Engkau Tuhan, bawa kami untuk memuliakan Engkau di dalam ibadah di tengah minggu ini, sehingga kami sekali lagi dikuatkan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang beban berat akan mendapatkan kelegaan di dalam damai sejahtera Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Berkati hati kami, roh kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan. Shalom saudara-saudara, sekarang kita tiba lagi di ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Untuk itu mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kasih setia Tuhan sungguh besar sampai selama-lamanya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji,
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama datang ke dalam bayi Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dan sebab itu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati ketika kita menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, saya masih berbicara tentang buah-buah roh. Kenapa buah-buah roh sangat penting? Itu menunjukkan siapa kita. Itu menunjukkan perjalanan iman kita. Itu menunjukkan keintiman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tertanam di dalam kebenaran Kristus. Sehingga tumbuh buah roh ini. Saudara sekalian, buah-buah roh ini jangan kita anggap enteng. Firman Tuhan mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, buah-buah roh ini. Saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan keluarga, selalu ada konflik, selalu ada subjektivitas penilaian terhadap kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghasilkan buah-buah roh ini, tak ada lawan. Tidak ada satu hukum bisa melawan kehidupan orang yang menghasilkan buah-buah roh.
Saya ulangi pembacaan kita di Galatia 5, 22, 23 mengatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Terakhir kali saya berbicara tentang bagaimana kita hidup dengan menghasilkan buah roh, kemurahan. Saudara, kemurahan adalah sikap yang penuh belas kasihan. Kemudian sikap itu menjadi apa yang kita lakukan, kita katakan, itu namanya kebaikan. Allah memiliki compassion, kasih sayang, kemurahannya. Apa? Untuk apa? Dan bagaimana? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan setiap manusia. Kemurahan Tuhan dinyatakan untuk membawa orang kepada Dia, kembali kepada Dia, dan bertekuk lutut, dan berserah dan menyerah kepada Yesus Kristus, dan mengakui Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan ingin panggil kita memiliki kemurahan hati yang membawa keselamatan bagi orang itu, yang membawa seseorang kembali kepada Tuhan dan mencari siapa Tuhan penyelamat saudara. Nah, saudara sekalian, kalau kita bisa memiliki sikap murah hati itu, tentunya, biasanya dan seharusnya diterjemahkan dalam kebaikan kita, tindakan kita. Roma 12, 17-21 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita konsep daripada kebaikan, yaitu kebalikan daripada kejahatan. Tuhan tahu bahwa kita, dalam kehidupan kita akan mengalami fitnah, kejahatan dari orang lain. Kita sering mendengar ditikam dari belakang, ya kan? Orang yang meninggalkan kita ketika kita melakukan kebaikan. Firman Tuhan ini, dalam kitab Roma ini, orang yang hidup di dalam kuasa Allah tetap melakukan kebaikan, walaupun kita menerima kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Bukan lawanlah kejahatan dengan keadilan kita, bukan lawanlah kejahatan dengan kejahatan kita. Kita merasa setimpal, seadil-adilnya. Tidak, saudara. Tetap firman Tuhan mengatakan, lakukan kebaikan walaupun kita dijahati. Karena keadilan adalah milik Tuhan. Tuhan akan membela saudara. Saudara sekalian, kalau kita membela diri kita dengan kejahatan sebagai balasannya, biasanya tambah runyam, tambah hancur lebur. Bila Tuhan yang melakukan, Tuhan punya rencana bagi orang yang buat berjahat kepada kita. Tugas kita, lakukan kebaikan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan pernah kalah, saudara, dan terhadap kejahatan yang kita alami. Tetapi kalahkanlah. Jadi kita harus berjuang, harus mengalahkan kejahatan. Dengan apa? Bukan pembalasan, tetapi dengan kebaikan. Jadi kita lihat apa itu kebaikan, saudara. Kebaikan itu apa? Memang kalau kita kayak bertanya apa itu kebaikan, setiap orang punya konsep sendiri-sendiri. Kata kebaikan ketika kita lemparkan kepada manusia itu bersifat subjektif. Apa yang dalam pemikiran saudara? Tentu saudara punya 1000 macam alasan untuk menjelaskan kebaikan, ya kan? Kalau saya bertanya, apakah kamu orang baik? Nah, saudara sekalian, menurut orang kamu orang baik, dan saudara pasti akan mencari-cari apa sih kebaikan saya. Jadi setiap orang punya konsep kebaikan masing-masing. Kalau saya katakan, oh si A baik, saya bisa menjelaskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Seturut pengetahuan saya, seturut pengenalan saya terhadap orang itu. Belum tentu dalam kehidupan yang lain, di luar konteks bersama dengan saya, dia benar-benar baik. Jadi sangat subjektif kalau kita menilai atau punya konsep tentang kebaikan, ya. Masing-masing kita memiliki gagasan yang berbeda tentang kebaikan. Jadi apa itu kebaikan? Kapan itu kebaikan? Sampai mana kebaikan itu? Di mana kebaikan itu terjadi? Nah,
John Wesley memberikan suatu nasihat yang luar biasa di sini, katakan, lakukan semua yang baik yang Anda bisa, dengan segala cara yang Anda bisa, dalam semua jalan yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, kapanpun Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, selama Anda bisa. Nah, ini nasihat daripada John Wesley. Ya, memang saudara, banyak sekali. Apakah kita bisa berbuat baik setiap saat, di tempat dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, semampu kita pun. Saudara sekalian, kita manusia. Kita punya emosi, kita punya rasa, kita punya daging yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa berbuat baik kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Tetapi kita tahu, ini adalah buah roh. Allah tahu kita tidak mampu. Makanya Allah mengatakan, aku bisa memberikan kebaikan kepadamu. Namanya buah roh, karya Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara sekalian, sekali lagi, apa itu kebaikan? Nah, ketika kita berbicara kebaikan, kita berbicara perbuatannya atau orangnya. Saudara sekalian, ada bapak, seorang pria yang begitu jahat, begitu bengis, melakukan banyak kejahatan. Ya kan saudara? Tetapi bagi anak-anaknya, mereka akan mengatakan, bapak saya adalah orang yang baik. Dia melakukan kebaikan buat anak-anaknya. Tetapi di luar itu, dia melakukan banyak kejahatan. Jadi apa itu kebaikan? Orangnya atau perbuatannya? Tentunya perbuatannya yang baik dan dilakukan oleh orang yang baik. Perbuatan baik saja tidak menentukan bahwa orang itu baik. Perbuatan baik saja itu bukan merupakan kebaikan. Bisa saja hanya sesaat, temporal, dan bagi orang-orang tertentu. Jadi sini kita akan berbicara tentang kebaikan yang dilakukan oleh orang yang baik. Jadi kebaikan bukan semata-mata perbuatan baik, tetapi dilakukan oleh orang yang baik. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik, dan apa yang diberikan kepada kita adalah yang baik. Saudara, kita mau hidup kita menjadi orang yang baik dan melakukan hal yang baik. Melakukan yang baik karena kita adalah orang baik di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Bapa di surga. Judul renungan hari ini, hidup dengan kebaikan Allah. 3 hal besar yang kita bagikan hari ini adalah, pertama, kita tidak ada yang baik. Yang kedua, kita dapat memiliki kebaikan Allah. Yang ketiga, kita harus melakukan kebaikan Allah. Hidup dengan kebaikan Allah. Saudara, kita harus sadari, saudara, Allah itu baik. Selama-lamanya Allah itu baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah itu baik. Memang, Allah kadang-kadang harus mendisiplin kita. Seakan-akan Allah itu jahat. Seperti hanya ketika kita memiliki orang tua dulu ya. Waktu kecil kita benci orang tua kita, benci papa kita yang mungkin mendisiplin kita sedikit keras. Tetapi ketika tumbuh dewasa, hampir semua orang tahu dan bersyukur, waktu kecil saya dididik. Kalau nggak, apa jadinya saya? Itulah kebaikan daripada orang tua kita. Sama dengan Allah kita. Saudara tahu ada istilah tough love, kasih yang keras. Tapi itu adalah kasih supaya kita benar-benar menjadi orang yang apa diinginkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang baik. Saudara, dunia ini tidak ada yang baik. Saya katakan, poin pertama, kita tidak ada yang baik. Kita hidup dalam dunia yang tidak baik. Dunia yang mementingkan diri sendiri. Sampai saat ini, ketika saudara menjadi anak Allah, saudara masih menghadapi bahkan orang-orang sekeliling kita. Kurang baik, tidak baik, menjahati kita. Karena dunia ini adalah dunia yang iri, dunia yang serakah, dunia yang mementingkan diri sendiri. Apa yang menjadi dasar sikap hati seseorang yang sombong dan sebagainya, iri, dengki, serakah, keluarnya adalah kejahatan, merugikan seseorang. Saudara, kita hidup di dalam dunia seperti itu. Makanya Allah tahu dan Allah menginginkan setiap kita untuk menghasilkan kebaikan, bukan dari kita yang kita tidak miliki, tetapi dari buah Roh Kudus itu sendiri. Miliki buah Roh Kudus, kebaikan, bukan kebaikan kita. Tidak ada yang baik dari kehidupan kita. Saudara, bukan sesuatu yang alamiah seseorang menjadi baik. Tidak ada orang terlahir
menjadi baik. Kita sudah menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, tidak menjadikan kita baik adanya. Saudara, kedagingan kita akan menarik kita, seakan-akan kita menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Menjadi anak Allah tidak membuat kita menjadi baik, tetapi hidup terus menjadi anak Allah di dalam kuasa Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena secara natural tidak ada yang baik. Saudara sekalian, banyak dari saudara adalah orang tua. Ketika memiliki anak, ketika kecil, kadang-kadang saudara bingung, dari mana kok dia bisa berbohong? Tidak ada yang mengajari. Sifat manusia pada dasarnya tidak baik adanya. Saudara, di dalam Tuhan kita akan menemukan kebaikan sehingga kita bisa hidup dengan kebaikan Allah saja. Nobody perfect, nobody is good. Tak ada yang baik, saudara. Roma 3:10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Paulus sendiri mengakui bahwa dia sendiri tidak memiliki buah roh itu, dia menginginkannya. Di dalam Roma 7:18-19 mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi Paulus mengakui kita sama, kita anak Tuhan. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan kebaikan. Tetapi justru seperti Rasul Paulus mengatakan, itu yang aku ingin lakukan, tetapi aku melakukan kebalikannya, bukan yang baik. Berapa sering kita mengalami itu dan kita menyesal, kita menangis, kita mau minta pertobatan. Ya, itu karena manusia, tidak ada yang baik. Saudara sekalian, walaupun kita menyembah Allah yang baik, kita percaya Allah yang baik, kadang-kadang dan seringkali apa yang kita lakukan adalah yang tidak baik. Hanya Allah yang baik. Dengan memiliki kebaikan Tuhan, mencerminkan Tuhan, kita bisa hidup dengan kebaikan Allah. Di dalam Mazmur 31:19 mengatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Limpah kebaikan Tuhan tidak terbatas bagi kita. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kasih setianya selama-lamanya, selama-lamanya Allah itu baik. Mazmur 34:8 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Untuk kita memiliki kebaikan, kita harus berada di dalam kebaikan Tuhan. Sehingga sesuai dengan judul hari ini, hidup dengan kebaikan Tuhan. Bukan dengan kita berusaha melakukan kebaikan, bukan dengan kebaikan kita yang mungkin banyak orang akui bahwa si A kamu baik. Tetapi ada masanya kebaikan kita itu sirna menjadi suatu kebalikannya, kejahatan. Hanya di dalam Tuhan kita bisa melakukan kebaikan. Hanya di dalam Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, kita bisa bercermin dan meneladani kebaikan Tuhan Yesus kita sampai akhir hidupnya. Ada satu cerita seorang misioneri yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan dan sungguh-sungguh mengakui kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang misioneri namanya Allen Gardiner. Dia melayani di suatu pulau di Afrika Selatan. Sampai matinya dia tetap setia kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia tahu kebaikan Tuhan. Dia mengalami kelaparan, sakit penyakit, kesendirian. Akhirnya dia mati saudara. Tetapi ketika dia mati ditemukan oleh orang dan ada satu catatan buku jurnalnya. Di akhir daripada catatan di mana tulisannya sudah kelihatan tangannya sudah gemetar. Dia mengatakan bahwa saya sampai hari ini masih terkagum-kagum dengan perasaan saya akan kebaikan Tuhan. Itu adalah kata-kata terakhir dengan tulisan yang sudah sedikit gemetaran. Saudara sekalian, sampai akhir hidupnya di tengah-tengah kekurangan, penderitaan, dia tetap menerima dan mengakui kebesaran dan kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak ada yang baik, tetapi kita bisa menemukan kebaikan daripada Tuhan.
Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28 yang familiar dengan kita. Perhatikan ayat ini sehingga kita tahu hanya dalam kebaikan Tuhan kita menerima segalanya. Kita tahu sekarang, saya harap kita semua tahu dan mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sudah terpanggil masuki rencana Allah sebagai anak Allah. Ingat, Allah itu baik, rancangannya baik, perbuatannya baik. Mungkin dalam kehidupan kita tidak melihat kebaikan, tetapi rancangan Allah akhirnya adalah baik bagi setiap orang yang dipanggil. Haleluya. Kita tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Hidup dengan kebaikan Tuhan. Kita belajar pertama tadi, kita tidak ada yang baik. Sekarang kita belajar nomor 2, kita dapat memiliki kebaikan dari Allah. Saudara, ketika kita mengatakan Allah itu baik, mengapa? Karena kita menerima perlakuan daripada Allah, treatment daripada Allah, pemberian daripada Allah, bahkan teguran daripada Allah. Kita merasakan kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, penyediaan Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itulah kebaikan-kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi kita, sehingga kita mengatakan selama-lamanya Allah itu baik. Tetapi mengapa Allah melakukan itu? Karena Allah memiliki hati yang penuh belas kasihan. Allah bermurah hati kepada kita. Nah, saudara sekalian, kita dapat memiliki kebaikan daripada Allah. Kita dapat meneladani Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Dia tetap mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Kenapa kebaikan dinyatakan ketika orang melakukan kejahatan, meludah dia, memfitnah dia, memukul dia, menyalibkan dia? Mengapa, saudara? Karena dia tahu tujuan hidupnya ke dunia ini untuk menyelamatkan. Karena kita bisa melihat the compassion, belas kasihan, kemurahan hatinya untuk membawa orang kepada Tuhan. Kebaikannya bagi semua orang. Kebaikannya tidak pandang bulu. Kebaikannya setiap saat. Kita bisa memiliki itu semuanya. Tetapi kebaikan kita, jangan kita hanya berpatokan bahwa kita harus juga berbuat baik, tetapi harus dimulai dari dalam, dari hati kita. Kita harus memiliki ketulusan hati, hati yang berbelas kasihan, hati yang tidak iri, hati yang tidak membeda-bedakan, hati yang tetap bermurah hati sepanjang masa setiap musim apapun yang kita alami. Dimulai dari hati, ketulusan hidup kita. Kebaikan yang berasal dari Allah akan selalu menang dan selalu bertahan. Saudara, kalau tidak ada lagi yang kita ingin bela, kita percaya Tuhan membela kita. Ketika kita tahu tidak perlu apa lagi yang kita khawatirkan karena Tuhan menjaga kehidupan kita. Saya percaya hati kita akan penuh damai, hati kita akan diberikan ketulusan untuk berbuat baik kepada semua orang. Ada yang mengatakan demikian, definisi daripada kebaikan sebagai kehidupan yang mengekspresikan dirinya dalam selalu melakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Karena Yesus melakukan kebaikan bagi semua orang. Karena Allah Bapa mengirimkan anaknya agar manusia, semua manusia diselamatkan. Itulah kebaikan Allah. Saudara sekalian, kebaikan yang tulus itu dari hati, tidak hanya berbicara tentang perbuatan yang enak, yang baik-baik atau mengenakan saja. Bisa juga termasuk peneguran, pendisiplinan ya terhadap anak kita, terhadap teman kita, kita menegur. Itu juga kebaikan. Bukan hanya berbicara tentang bisa menikmati kebaikan. Tetapi ketika kita menegur seseorang, ketika kita menasehati, mendisiplin anak kita, itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena itu keluar dari hati yang mencintai, dari hati yang mengasihi, dari hati yang tulus. Dari mana kita bisa mendapatkan ketulusan hati yang baik, yang penuh kemurahan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan senantiasa? Matius 7, 17, 18 mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sebagai anak Allah, kita harus selalu tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, tertanam di dalam Kristus Yesus, sehingga kita berbuah banyak. Ya, kita didisiplin, kita ditegur, kemudian kita menghasilkan buah yang murni. Dekatkan hati saudara kepada Tuhan, teladani Tuhan Yesus, the compassion, kasihnya, belas kasihannya, hatinya, sehingga saudara akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menjadikan kita ciptaan baru. Dia inginkan kita, Dia siapkan untuk kita berbuat baik, menjadi gaya hidup kita, sehingga orang ketika melihat saudara, oh dia dijahati, kenapa dia tidak mengapa-ngapa, tidak membalas, tapi malah kebalikan, dia melakukan kebaikan. Ketika dia mengalami banyak masalah, tetap mengalir kebaikan dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena saudara sadar, saudara tidak mampu, hanya Tuhan yang baik, saudara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memiliki kebaikan daripada Tuhan. Saudara sekalian, kita diciptakan menjadi ciptaan baru untuk melakukan perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik dalam orang Kristen, dalam kehidupan orang percaya, itu adalah gaya hidup yang selalu menghasilkan buah-buah roh. Mari saudara, sadari bahwa kita tidak ada yang baik, kita perlu Tuhan, kita perlu dicangkokkan, tumbuh sebagai cabang-cabang carang-carangnya Tuhan, sehingga mengalirlah kebaikan Tuhan, firman-Nya, hikmat-Nya, anugerah-Nya, pengertiannya, bahkan karakter Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan. Hidup dengan kebaikan Allah. Pertama, kita belajar bahwa kita tidak ada yang baik. Kedua, kita belajar kita dapat memiliki kebaikan Allah. Nomor 3, kita belajar kita harus melakukan kebaikan Allah. Kitab Roma 15:13-14 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling mengasihi. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita tidak hanya menerima kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, kita harus juga melakukan kehidupan kita kebaikan-kebaikan sesuai dengan kebaikan Tuhan, meneladani kebaikan daripada Tuhan. Rasul Paulus sangat yakin bahwa kita sudah menerima damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan, kita dapat melakukan penuh kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, kita punya contoh teladan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya ingin membagikan satu kesaksian. Tidak ada satupun hal yang kecil, kebaikan yang kita lakukan tidak berguna. Setiap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak signifikan sekalipun, di dalam tangan orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan melakukan hal yang baik. Yes, kita melakukan kebaikan yang besar. Kita menyumbang, kita mendirikan panti asuhan, kita melakukan amal, bakti, menyumbang sana, menyumbang sini, karena kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tindakan-tindakan yang kecil sekalipun, kebaikan yang keluar dari hati kita sebagai anak Allah, itu dikehendaki oleh Tuhan. Nah, salah satu ilustrasi ataupun kisah nyata adalah beberapa puluh tahun yang lalu, ada dua orang pemuda ingin menghadiri KKR, saudara. Mereka berdua ini agak telat ketika sudah mulai acaranya. Mereka berjalan masuk, tetapi tempat KKR itu sudah penuh. Mereka sepertinya tidak menemukan tempat duduk. Mereka berbalik badan dan kemudian akan meninggalkan tempat KKR itu. Tetapi ada seorang usher yang memperhatikan dua pemuda ini. Sepertinya mereka tidak menemukan tempat dan mereka akan keluar. Dia menghampiri kedua pemuda itu. Dia katakan, tahan, saya akan carikan tempat duduk.
Ya, betul, dia bisa menemukan tempat duduk di antara kerumunan orang yang begitu ramai. Hanya dua pemuda itu duduk menikmati hadirat Tuhan di dalam KKR itu. Dan kedua pemuda ini menerima Tuhan Yesus pada saat itu. Salah satu pemuda itu adalah Billy Graham, seorang evangelis yang dipakai Tuhan luar biasa, yang membawa keselamatan bagi puluhan ribu, ratusan ribu dalam kehidupan pelayanannya. Saudara sekalian, tindakan kecil saudara, kebaikan sekecil apapun, keluar dari hati untuk melayani Tuhan, itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah saudara, oh ini terlalu kecil orang lain. Lakukan kebaikan itu, lakukan perbuatan baik, lakukan pelayanan itu, lakukan tindakan itu. Perkataan saudara ketika keluar dari hati, saudara tahu Tuhan akan turut bekerja. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mengapa sangat penting untuk setiap anak-anak Allah melakukan kebaikan, sekecil apapun? Karena Allah sudah menyediakan buah-buah roh itu. Sudah ada yang disediakan Tuhan. Ketika kita menginginkan, kita bertumbuh, saudara percaya sekecil apapun yang saudara lakukan, mungkin tidak penting, mungkin dianggap kecil, Tuhan akan melakukan perkara besar dari hal-hal yang kecil. Tidak hanya itu, tapi kita harus melakukan kebaikan secara konsisten sebagai anak Allah. Makanya kita harus tertanam di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, sehingga kita secara konsisten melakukan kebaikan bagi semua orang, sekecil apapun perbuatan kita. 3 hal saya ingin katakan, kita harus melakukan kebaikan itu. Melakukan kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan, karena Dia sudah berbuat baik kepada kita. Lakukan kebaikan itu dengan tidak membalas kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Lakukan kebaikan itu tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mengikuti teladan Kristus. Yesus mengatasi kejahatan dengan kebaikan saat Dia meninggal di kayu salib. Teladannya itu, Dia mengatasi kejahatan dosa dan pemberontakan kita dengan kebaikan dalam kematian dan kebangkitannya. Lakukan itu, pengorbanan saudara untuk kebaikan orang lain akan membawa saudara melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan saudara hidup di dalam roh saudara. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Filipi 4 ayat ke-5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara sekalian, seperti kemurahan Tuhan bagi setiap orang untuk mendatangkan keselamatan bagi orang itu, untuk menarik orang itu percaya kepada Tuhan melalui kebaikan saudara dan kemurahan hati saudara. Tuhan sudah dekat. Mari saudara kita bergiat. Tidak lagi kita mencari kepentingan diri, keserakan hidup kita, dan kemudian kita ingin menjadi Tuhan dengan membalas, mengadili, tetapi kebalikannya, hidup di dalam buah roh dengan kemurahan hati kita, memiliki compassion, belas kasihan, dan dilakukan dengan tindakan kebaikan. Meniru, meneladani Tuhan kita. Sekecil apapun, buat siapapun, kapanpun, dimanapun, tetap berbuat baik. Karena itu diinginkan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, mari kita hidup dengan kebaikan Tuhan. Itu saja. Kebaikan manusia akan rusak, akan berkarat, akan sirna, tidak kekal, temporal, sementara, tetapi kebaikan Tuhan akan mengalir karena Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah yang tidak pernah berhenti. Pertanyaan buat saudara, maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara membiarkan Roh Allah itu menumbuhkan buah-buah kebaikan? Tetap hidup dengan kebaikan Tuhan, saudara akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu, tapi kami tahu di dalam Engkau ada kebaikan yang mengalir dalam kehidupan kami, yang kami terima Tuhan. Kami mau menjadi saluran berkat kebaikan-Mu. Kami mau Roh Kudus menumbuhkan kebaikan, kemurahan hati, sehingga apapun yang kami pikirkan dari hati kami lakukan adalah kebaikan. Sekecil apapun, kepada siapapun, biarlah Roh Kudus menguatkan kami tanpa tendeng-aling, tanpa pemikiran yang terlalu berat, tanpa pemikiran untung rugi. Kami melakukan kebaikan karena Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menguatkan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami.
Kami mau mengasihi, kami melakukan kebaikan kepada setiap orang. Bahkan yang jahat kepada kami pun, kiranya kebaikan kami, kemurahan hati kami membawa mereka akan pengenalan akan Engkau dan membawa keselamatan bagi mereka. Kuatkan kami, mampukan kami, ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh dan sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita memandang wajah Tuhan, bahwa hanya dengan Tuhan saja kekuatan kita, hanya dengan Tuhan saja kita dapat menjalani kehidupan kita setiap hari. Oleh dan sebab itu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan. Firman Tuhan boleh menguatkan kita, memberikan kita inspirasi, memberikan kita hikmat. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita hanya sebatas kemampuan kita, kepintaran kita yang terbatas dan biasanya bersifat temporer. Saudara sekalian, dengan Tuhan, bersama Tuhan, dan dari Tuhan,
kita hari ini boleh belajar untuk memiliki buah roh kebaikan yang diinginkan Tuhan tumbuh dalam kehidupan kita. Saudara, usahakan, tumbuhkan kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Kita tahu tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Kita tahu hanya Allah yang baik. Miliki kebaikan Tuhan dan lakukan kebaikan seturut Tuhan. Seturut moralnya Tuhan, seturut kehendak Tuhan, seturut nilai-nilai kebenaran Tuhan. Dan saya percaya akan memberkati banyak orang. Tidak cukup kita hanya memiliki sikap murah hati, tetapi harus dilakukan, diterjemahkan dalam tindakan kebaikan untuk menolong siapa saja, termasuk orang-orang yang mungkin menjahati kita. Itu kebaikan daripada Tuhan sendiri. Itu adalah buah roh. Mari saudara bergiat menghasilkan buah-buah. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan kebaikan saudara. Besok ada orang yang membutuhkan kebaikan saudara. Minggu depan ada orang membutuhkan kebaikan saudara. Saudara, berbuah dinikmati oleh orang banyak. Dimulai dari orang-orang di sekeliling saudara, di KG saudara, gereja saudara, teman-teman saudara, mungkin di pasar, di perkumpulan-perkumpulan saudara. Biarkan, hasilkan buah-buah kebaikan untuk dinikmati. Saudara tidak pernah akan rugi, saudara tidak akan kekurangan. Karena buah itu adalah dari Tuhan. Kebaikan adalah dari Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa bagi beberapa pokok doa. Saya ingin berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang membuka usaha baru, sedang mungkin bingung apa yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan clarity, kejelasan, dan juga pintu-pintu dibukakan. Kita juga akan berdoa bagi Indonesia, pemerintahan yang masih baru, masih belum lama. Kita percaya Tuhan sedang mendidik, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan bagi pemimpin dari presiden sampai menteri-menterinya, dan juga nanti kepada pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa, punya otoritas bagi pemerintahan Indonesia. Kita akan lihat Tuhan akan berkuasa dan melakukan perkara-perkara besar di Indonesia. Mari kita imani, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami Tuhan bahwa kami anak kerajaan Allah, kami berbeda. Apapun yang kami lakukan harus berbeda dengan dunia ini. Apapun yang kami hasilkan bukan dari dunia ini, bukan cerminan dari dunia, tetapi daripada Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, saat ini kami membawa pokok-pokok doa untuk kesembuhan bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan damai sejahtera akan diberikan shalom yang dari surga. Yang mencari Engkau Tuhan, wajah-Mu Tuhan bersinarlah dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Pada saat ini kami khusus berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sediakan yang terbaik buat anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Buat anak-anak-Mu yang berdoa, mengetuk pintu-Mu Tuhan, Engkau bukakan kesempatan yang baru. Bagi teman-teman jemaat Tuhan yang sedang berusaha, sedang membuka usaha baru, mencari-cari peluang baru, Tuhan juga Engkau tunjukkan jalan yang benar Tuhan, usaha yang baru, yang memuliakan Engkau, yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kami juga membawa Indonesia yang kami cintai Tuhan, tempat lahir kami Tuhan, negara kami, negeri kami, bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau menyerahkan segenap Indonesia ke dalam kuat kuasa Allah yang punya otoritas atas Indonesia. Kami menyerahkan pemimpin yang baru, presiden, wakil presiden, dan para menteri Tuhan, dan juga wakil-wakil rakyat yang ada Tuhan, dan juga pemerintahan daerah yang akan dipilih nanti Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati sistem pemerintahan Indonesia, berkati sistem hukum Indonesia, berkati sistem perekonomian di Indonesia, berkati sistem keuangan di Indonesia, berkati Tuhan masyarakat di Indonesia Tuhan, dari kota sampai ke pelosok Tuhan. Kiranya kesejahteraan yang dari surga turun atas kehidupan bangsa Indonesia, kiranya keadilan dari surga turun atas kehidupan Indonesia, kiranya damai, keamanan, anugerah-Mu turun atas Indonesia. Berkati para pemimpin kami Tuhan, tumbuhkan roh yang takut akan Engkau, tumbuhkan sikap yang benar, tumbuhkan moral yang benar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi teladan dan dapat memimpin bangsa Indonesia menuju kepada kemajuan Tuhan.
untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini Tuhan. Berkati setiap kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup keluarga kami, anak, suami, istri kami Tuhan, dan juga orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengangkat semua ke dalam tangan-Mu, kira Tuhan sendiri menurunkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang berada di Indonesia, yang melayani dari gereja-gereja mungkin sampai ke pelosok-pelosok. Penuhi kebutuhan mereka, penuhi segala apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat di pedalaman-pedalaman, bagi orang-orang sekeliling mereka Tuhan. Kuatkan, berikan kesehatan sehingga mereka boleh melayani dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami ingin menerima berkat-Mu. Saudara sekalian, angkat tangan saudara, angkat hidup saudara saat ini. Kita bersama-sama menerima berkat sesuai dengan firman dan nafas Tuhan berhembus saat ini di dalam kuasa firman-Nya. Kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu, terjadilah. Kiranya kerajaan surga datang dan kehendak-Mu jadi dalam setiap segi kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, tetap semangat, giat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.